kirim di Naviga. Ada. Tapi tangan Cindy. Yang tinggi di belakang ya. Tuh. Tinggi di belakang. Kayak upacara. Oh iya, Aluminium foil kalau enggak wrap plastik wrap. Ini lagi mulai kan. Itu sebelumnya nyalain dulu di sini. Ini tuh Oh ini juga. Itu yang warna oranye itu dua-duanya. itu di onin. Terus yang tadi yang itu juga tuh yang tombol. Terus laptopnya dinyalain juga, disambungin. Itu disambungin kemana ya? Ini videonya belum disambungin. Di ombrenya murah. Enggak ada plastik wrap ya. Lebih gampang wrap kali ini daripada ini mah ya. Itu yang lainnya lagi komplit. Coba nyalain ini. Apa yang dinyalain? Jadi mencet dulu tombol belakang itu buat nyalain. Oke. Coba keluar dulu. Ke dalam. Ini spotnya udah bagus ya. Spot kebabnya udah bagus. Kalau dari sini ke halaman Dia juga lagi menjalin. Agak jelas naik, nggak jelas. Mana susah ya copotinnya ya. Nah, mungkin masuk Ke sambil. Enggak, mending naik Vespa. Mending naik Vespa. Vespa apa Divi? Oh iya sih. Kalau dulu mah Vespa kali. Kurang berapa juga? Ini tuh di kamarnya apa? Iya, kalau kamarnya gitu. Ada gitu. Ini umit ya. Umit. Maksudnya umum ini malah umum nih. Itu ada berapa? Bawahnya kalau ini ya apa namanya berceceran ya.
Lupa gue. Ada apa bukan? Gedean nggak kelihatan. Jadi antara aluminium foil yang satu yang nempel itu sama yang di bawah tuh harus nempel gitu loh. Gitu ya. Oh, udah mulai. Udah ada titik baru bisa mulai. Belum. Oh, dia udah keluar titiknya, baru itu diatur tegangan, dinyalain. Kan on ya. Ini putar baru. Ya. Nunggu titik dulu, ada titik apa? Titiknya dong. Titiknya. Kan dia nanti Keluar belum. sedikit baru dia nyalain voltase ini. Tapi kopi 20 suka. Udah. Udah 100. Ini namanya alatnya electrospinning nih ya, electrospray atau electrospinning lah ya. Bedanya dari prinsip pintalan yang keluarnya ya. Bisa electrospray atau electrospinning. Untuk konsepnya sederhana sebenarnya. Jadi laju alir larutan yang kena tegangan, ya dia akan ngebentuk partikel yang lebih kecil gitu ya. Halo yang di sana. Tolong ya. Tenang ya. Nah, Silakan Pak. ya, oke, makasih. Nah, ini kan karena tegangannya itu dia akan ngebentuk partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, efek dari perbedaan muatan positif dan negatif, di sini negatif ini positif ya, itu dia nanti akan mengering jadinya larutannya itu. Nah, ngering karena ada perbedaan medan elektromagnet di sini nih ya, di tengah-tengahnya ini dia akan menempel di kolektor. Makanya di kolektor nanti ada putih-putih kayak serat-serat itu ya. Kalau konsepnya seperti itu prinsipnya. Kalau untuk pengoperasian alatnya, jadi ada beberapa faktor penting dalam pembuatan. Nah, ini biasanya digunakan pada nanofiber ya, sintesis nanofiber. Itu salah satunya flow-nya, jadi kecepatan laju alir ini berapa, lalu voltasenya yang digunakannya berapa. Nanti itu akan menentukan bagaimana bentuk maupun bentuk dari serat yang kita inginkan gitu, termasuk viskositas dari materialnya. Kalau dia padat atau partikelnya tidak terdispersi sempurna ya, jadi masih ada yang mengumpal-umpalnya, takutnya dia nanti akan menahan di ujung suntikan ya, di ujung jarumnya itu, nanti kayak tadi nggak keluar akhirnya. Itu salah satu troubleshootingnya ya. Terus kalau dilihat apakah dia sudah berhasil proses elektrospraynya atau elektrospinning itu, dilihat ada bentuk jet
pada ujung jarumnya, jadi ngebentuk kayak flow jet gitu ya. Artinya dia sudah mulai proses sintesis pembentukan ke fiber. Pengoperasiannya untuk automatic shearing pump ya, ini kan sebenarnya kan via laptop. Kalau untuk ini spin boxnya, ini electro boxnya, jadi khusus untuk mengatur tegangannya gitu. Nah ini fungsinya kaca ditutupin ini, beberapa di bawahnya juga karet. Ini grounding, kalau misalnya ini kita buka, ini ada sensor otomatisnya, jadi voltasenya langsung berhenti ya. Kalau misalnya nggak pakai ini kaca ini groundingnya, nanti medan elektromagnetiknya itu bakal kena ke kita gitu. Jadi bakal kasih turun. Cuma selain flow sama muatannya ya, berapa voltase yang kita gunakannya, juga jarak dari needle-nya ke kolektornya itu kita bisa atur juga gitu. Kalau misalnya terlalu jauh ya dia akan nempel, bisa kemana-mana ya. Jadi pastikan bahwa jarak antara needle sama kolektor itu tepat. Beberapa alat juga ini kan statis ya, kolektornya statis. Ada juga kolektornya yang rolling, jadi dia akan membentuk benar-benar fiber serat gitu. Kalau ini akan dia ngebentuknya fibernya bentuknya lembaran, hamparan. Jadi kalau dilihat cara kita ilustrasikan ya, ketika dia jemprot ya, dia akan berputar ini seperti airnya gitu. Larutannya itu berputar sambil dia kering gitu, nempel di kolektornya. Nah dia punya perbedaan muatan. Ketika larutannya disemprot kan, dia punya muatan positif, ini nempel kan. Bisa dibalikin juga bisa kayak gitu. Nah flow-nya bisa kita atur, pumping rate-nya bisa 0, mikroliter per menit, atau ini kalau kita didiktat 8,3 mikroliter per menit, jadi lebih cepat ini laju alirnya ya. Harusnya tadi volumenya berapa? 5 ya? 5, tapi karena tadi macet beberapa netes ini mungkin kurang. Nah ini kalau misalnya habis bisa lagi ditambah. Caranya itu nanti kalian pause dulu alat pumpingnya ya, alat pumpingnya di pause via laptop, di stop. Alat spinning boxnya juga di stop dulu. Jadi kalian bisa lepas di sini. Kalau kalian kesini lihat sini ada katupnya, ini katup buat melepasnya. Ya, nanti katupnya ditarik sama kalian. Ini katupnya ditarik, jadi baru bisa diambil. Tapi pastikan voltasenya sudah mati ya. Kalau nggak kesetrum. Kita tuh di kolektor tuh udah mulai ada putih ya. Nah itu ngebentuk fibernya tuh, jaring-jaringnya. Nah itu. Kalau saya kan tadi mintanya pakai plastik wrap ya. Kalau pakai plastik wrap itu akan lebih mudah dilepasin. Kita kolek, kita ambil. Tapi kalau di sini biasanya pasti kita lepasin itu suka bareng ikut sama aluminium foil. Ini keluar ya, yang nyemprot ya, yang nempel di kolektornya ini kering juga, jatuhnya akhirnya jadi kering, cuma ukurannya jadi lebih tebal. Itu kan di bawah tuh yang nyemprot itu keluar. Itu kan tadi yang pembentukan partikel padatan tapi menggunakan muatan, begitu beda muatan kan dalam pembentukan solidifikasi ya. Solidifikasi itu kan ada yang pakai thermal, ada yang pakai non thermal. Ini non thermal, ini pakai medan magnet. Ada juga yang pakai dingin, suhu dingin. Sebenarnya prosesnya solidifikasi buat pembentukan padatan.